teman-teman semua, selamat datang di podcast kami. Pada kali ini, kita akan membahas topik seputar sosiologi pertanian dan pedesaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Siska Gatot Simbolon dengan NIM 2506 1104 295. Dan aku Dini Nurul Agustina dengan NIM 2506 1207 09. Nah, di podcast kita kali ini kita akan sedikit ngobrol nih tentang karakteristik masyarakat desa dan masyarakat kota. Nah, teman-teman, topik ini sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi nih buat kita sebagai mahasiswa agribisnis, karena sebagian besar aktivitas pertanian itu berada di pedesaan. Betul banget tuh sis, tapi di sisi lainnya itu perkembangan ekonomi, teknologi, dan pasar itu juga banyak terjadi di kota tahu. Jadi kita tuh penting juga mengetahui bagaimana perbedaan kehidupan sosial yang ada di desa maupun yang ada di kota. Oh, baik. Nah, sebelum kita bahas yang lebih lanjutnya lagi, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu artinya masyarakat. Nah, Nurul, aku mau bertanya nih, apa sih itu masyarakat? Oke, secara sederhananya sih, masyarakat itu bisa diartikan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dan membentuk suatu sistem sosial serta kebudayaan. Nah, teman-teman, artinya itu ketika orang hidup bersama di dalam suatu kewilayahan, saling berinteraksi, sehingga lama-kelamaan mereka akan membentuk aturan, nilai, dan kebiasaan yang membentuk ciri khas masyarakat tersebut. Nah, dari sisi inilah kemudian muncul berbagai bentuk masyarakat. Misalnya itu ya, ada masyarakat desa dan ada masyarakat kota yang ternyata memiliki karakteristik yang cukup berbeda. Nah, setelah kita mengetahui arti dari masyarakat, sekarang kita akan lanjut mengenai pembahasan tentang masyarakat desa. Biasanya, masyarakat desa itu memiliki hubungan sosial yang lebih dekat dan bersifat kekeluargaan. Benar banget tuh sis. Bahkan sering juga dibilang kalau di desa itu hampir semua orang itu saling mengenal tahu, karena jumlah penduduknya yang terbilang tidak terlalu banyak dan interaksinya juga sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya nih Nurul, misalnya di suatu wilayah ada warga yang membangun rumah, maka biasanya warga yang lain akan ikut serta membantu dan kita sering menyebutnya ini gotong royong. Ya, betul banget tuh. Jadi gotong royong itu memang menjadi salah satu ciri utama masyarakat yang ada di desa. Mereka itu terbiasa bekerja bersama dalam berbagai kegiatan, seperti membangun rumah, panen padi, atau membantu ada acara pernikahan. Selain itu nih Nurul, mata pencarian masyarakat desa ini juga biasanya masih berkaitan dengan sektor pertanian, seperti perkebunan, beternak, bertani, ataupun nelayan. Nah, dari kegiatan kehidupan mereka yang terbilang dekat dengan alam, nah kondisi lingkungan seperti cuaca atau musim itu sangat sekali mempengaruhi ekonomi yang ada di masyarakat desa. Nah, Nurul, hal lain yang juga cukup kuat di daerah pedesaan itu adalah adat istiadatnya nih. Banyak kebiasaan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi yang masih dijaga sampai sekarang. Oke, contohnya itu bisa dilihat ya dari gotong royong atau panen. Terus ada kegiatan keagamaan juga kan, yang biasanya masih sangat terlihat di desa kan, Siska? Ya nih, nah kita udah tahu kan karakteristik dari masyarakat desa. Sekarang kita beralih dulu nih ke masyarakat kota. Kalau dibandingkan desa, kehidupan di kota itu jauh lebih kompleks daripada kehidupan desa. Nah, betul banget tuh. Salah satu cirinya itu adalah heterogenitas, yang mana artinya itu masyarakat itu sangat sekali beragam, mulai dari suku, budaya, pekerjaan, maupun latar belakang pendidikan. Karena banyak orang dari berbagai daerah datang ke kota untuk mencari pekerjaan ataupun peluang ekonomi.
Nah, selain itu juga tuh ada namanya hubungan sosial di kota yang mana itu cenderung terbatas. Jadi orang itu biasanya berinteraksi karena hanya ada kepentingan tertentu tuh, misalnya dalam hubungan kerja maupun bisnis. Itu sih Kak. Makanya itu seringkali kita dengar kalau kehidupan di kota itu lebih individualistis atau orang-orang biasanya lebih fokus pada pekerjaan dan urusan masing-masing. Nah, contoh sederhananya itu Siska, kita bisa lihat dalam kehidupan yang bertetangga. Banyak tuh masyarakat di kota yang mereka itu tidak mengenal tetangga sebelah rumahnya. Bahkan ada juga yang tidak pernah berinteraksi sama sekali. Berarti ini Nurul, ini berbeda ya dengan desa. Karena biasanya kalau di desa ada masalah itu biasanya langsung diketahui oleh semua warga nih. Karena di sana interaksinya masih terjaga atau sangat dekat gitu. Ya, betul sekali. Dan juga masyarakat di kota itu memiliki mobilitas yang tinggi. Artinya, seseorang itu bisa dengan mudah berpindah pekerjaan dan meningkatkan status sosialnya. Misalnya ya, seperti seseorang yang awalnya bekerja sebagai karyawan biasa, kemudian membuka usaha sendiri dan menjadi pengusaha. Oke. Nah, kalau kita ringkas nih ya kan Siska, masyarakat desa itu biasanya lebih kolektif dan kekeluargaan. Nah, sedangkan masyarakat kota itu mereka itu kan lebih individualisme dan kompetitif ya kan? Ya nih, untuk desa, hubungan sosialnya itu lebih erat nih daripada kota. Karena di desa itu kegiatannya masih banyak dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan di kota, hubungannya itu didasarkan pada kepentingan tertentu atau lebih formal nih dari desa. Betul banget. Nah, tapi nih Siska, kehidupan mereka itu juga saling berkaitan tahu. Makanya itu di desa itu sering menjadi pusat produksi pertanian. Nah, sedangkan di kota itu kan menjadi pusat industri dan pemasaran hasil pertanian. Baik teman-teman, jadi dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kita dapat melihat nih bahwa masyarakat desa dan masyarakat kota memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal hubungan sosial, mata pencaharian, dan pola kehidupan. Nah, kita juga nih kan Siska, sebagai mahasiswa agribisnis tuh, kita tuh harus tahu dan memahami banget karakteristik masyarakat di desa yang penting banget karena sektor pertanian itu banyak berkembang di wilayah pedesaan kan. Betul tuh Nurul. Dengan memahami kondisi ini, kita sebagai mahasiswa agribisnis dapat memahami bagaimana sistem agribisnis itu berjalan di dalam masyarakat. Nah, benar banget tuh ya teman-teman. Jadi semoga dengan adanya podcast singkat ini bisa ya membantu teman-teman memahami perbedaan dari masyarakat desa dan masyarakat kota. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa Di pembahasan berikutnya. Bye bye.